Sobat-sobatnya, proses pendaftaran kemudian ikut seleksi dan juga kelulusan akan kita bisa lihat pada akun SSCASN yang nantinya akan kita buat. Di sini nanti mulai dari tahap seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dan juga pemberkasan kita lakukan di akun SSCASN masing-masing. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu jadwal terbaru seleksi CPNS dan juga P3K 2024, berisikan timeline tahapan seleksi mulai dari pendaftaran hingga pemberkasan. Kira-kira kapankah untuk pendaftaran nanti dimulai? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, sebelumnya dari Kemenpan RB ini telah membuat semacam timeline untuk nanti dibuka seleksi pendaftaran CASN tahun 2024. Ya, pada di sini dimulai dari yang pertama, yaitu Kemenpan RB itu surat permintaan usulan kebutuhan CASN. Ini adalah pada bulan awal Januari kemarin. Kemudian instansi pemerintah ini mengusulkan kebutuhan CASN. Kemudian pada bulan Februari itu penetapan jumlah formasi yang tentunya masing-masing instansi pemerintah ini sudah menerimanya ya. Kemudian di awal Maret ini adalah mempersiapkan sarana dan prasarana. Kemudian pada tahap yang kelima inilah dilakukan di pemerintah instansi pemerintah pusat, yaitu di sini menyampaikan rincian usulan. Nah, sekarang ini sedang berlangsung teman-teman. Kemudian validasi dan juga validasi rincian formasi berdasarkan dari angka kelima, yaitu di sini pada awal April, dan sekarang ini approval validasi BKN ini sedang dalam proses. Kemudian untuk penyusunan kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 ini juga sedang berproses. Sehingga di sini dipastikan nanti pada bulan Mei ini dilaksanakan untuk seleksi CASN tahun 2024. Dan selanjutnya dari BKN telah memaparkan, yaitu untuk tahapan dan juga rincian penjadwalan seleksi CASN tahun 2024. Yang mana pada seleksi CASN di tahun 2024 di sini diadakan dalam 3 periode ya, yaitu ada periode 1, kemudian ada periode kedua, kemudian ada periode yang ketiga. Ya, mana untuk periode 1 itu nanti akan dibuka pendaftaran dan juga seleksi administrasi untuk sekolah kedinasan. Artinya teman-teman untuk yang guru honorer untuk P3K maupun juga CPNS non sekolah kedinasan nanti akan dibuka yaitu pada periode kedua dan juga periode yang ketiga ya. Ya, mana untuk jadwal yang dipaparkan BKN ini terbaru ketika itu disampaikan pada tanggal 14 Maret tahun 2024 teman-teman. Dan baru-baru ini kita mendapatkan informasi terbaru nih. Yang mana di sini kita kutip dari BKD Kalimantan Timur tertanggal 3 April tahun 2024 pukul 16 WITA. Yang mana di sini kalau misalkan kita lihat pada penanggalannya ya, ini adalah selisih sekitar 1 bulan. Artinya di sini dapat kita klaim bahwa ini adalah merupakan prediksi jadwal yang terbaru untuk seleksi CASN tahun 2024. Ya, pada jadwal terbaru itu disampaikan ketika ekspos rincian usulan formasi CASN tahun 2024 dari Pemprov Kaltim. Dan berikut adalah terkait tentang rencana pelaksanaan CASN tahun 2024. Oke, sekarang kita coba telaah dan juga teliti ya. Ini nanti kira-kira untuk jadwalnya mulai dari awal sampai akhir itu nanti tanggal berapa. Kalau misalkan kita lihat ini kan di sini yang dipaparkan oleh BKD Kaltim ini untuk periode 1 ini kan tidak tertulis ya. Jadi di sini adalah kalau misalkan kita sesuai dengan jadwal timeline yang diberikan oleh BKN ini langsung masuk ke periode yang kedua. Dikarenakan untuk CPNS dan juga P3K ini nanti mengikuti jadwal di periode kedua. Dikarenakan untuk periode 1 atau P1 itu nanti untuk sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan itu adalah teman-teman yang lulusan SMA atau SMK sederajat nanti untuk mendaftar yaitu CPNS dari masukan SMA untuk nanti ikut pendidikan di sekolah kedinasan. Setelah lulus nanti diangkat menjadi CPNS. Oke, kalau misalkan kita cek di sini untuk periode kedua untuk CPNS dan P3K itu adalah berwarna ini ya. Ini yang berwarna apa nih? Ungu ya. Nah, CPNS dan P3K untuk periode kedua itu adalah dari BKN ini pada bulan Mei di pekan kedua.
Ini nanti adalah untuk pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, dan juga pengumuman hasil seleksi administrasi. Kita sesuaikan dengan di sini. Inilah juga sama. Kalau misalkan dari PKN itu adalah pada pekan kedua, maka untuk yang di sini ini nanti adalah untuk masuk di periode yang kedua ya. Nah, periode kedua pendaftaran CPNS dan juga P3K ini nanti dimulai pada tanggal, yaitu tepatnya di pekan pertama bulan Mei sampai nanti di pekan kedua bulan Juni teman-teman. Nanti untuk pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, dan CPNS P3K ya, dan pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS P3K. Jadi pengumuman pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, kemudian pengumuman hasilnya itu nanti mulai dari pekan pertama bulan Mei sampai nanti di pekan kedua bulan Juni. Kemudian dilanjutkan untuk pekan ketiga bulan Juni sampai dengan pekan keempat bulan Juni, itu adalah jadwalnya sanggah, kemudian jawab sanggah, dan juga pengumuman pasca sanggah. Tentunya nanti momentum yang akan digunakan untuk teman-teman pendaftar CPNS maupun juga P3K ketika pada pengumuman hasil seleksi administrasi nanti tidak lulus ya, nanti kita bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah yang nanti akan pada pekan ketiga dan keempat di bulan Juni. Dan selanjutnya di sini nanti pada pekan keempat di bulan Juni nanti yaitu penjadwalan seleksi CPNS dan juga P3K. Jadi nanti penjadwalannya adalah pada pekan keempat bulan Juni, sedangkan nanti untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD dan SKB untuk CPNS maupun juga P3K itu adalah pada pekan pertama dan kedua bulan Juli tahun 2024 teman-teman. Nah, selanjutnya nanti dilanjutkan yaitu pada pekan ketiga bulan Juli sampai nanti di pekan kedua bulan Agustus, yaitu di sini nanti pelaksanaan SKD CPNS dan juga pelaksanaan seleksi kompetensi untuk calon P3K. Dan selanjutnya nanti pada pekan ketiga bulan Juli sampai dengan pekan kedua bulan Agustus itu juga dilaksanakan pengolahan nilai SKD CPNS ya. Nah, selanjutnya di pekan ketiga bulan Agustus ini nanti adalah pengumuman hasil SKD CPNS dan juga seleksi kompetensi calon P3K. Kemudian untuk yang teman-teman di SKD CPNS lulus, kemudian nanti yang berhak maju ke SKB CPNS untuk pelaksanaan SKB atau seleksi kompetensi bidang nanti dilaksanakan pada pekan pertama di bulan September tahun 2024. Sedangkan nanti untuk yang finalnya yang di periode kedua ya, itu adalah dimulai dari pekan ketiga bulan September sampai nanti pekan ketiga bulan Oktober, itu nanti dilaksanakan integrasi nilai SKD dan SKB CPNS, kemudian pengumuman hasil sanggah dan juga jawab sanggah ya. Nah, ini adalah untuk update jadwal terbaru kemarin tanggal 3 April 2024. Semoga saja nanti untuk jadwalnya tidak mengalami jauh pergeseran ya. Kemudian untuk ini adalah untuk jadwal yang periode kedua. Nah, untuk jadwal periode yang ketiga itu tentunya kita kalau misalkan belum ada informasi terbaru dari BKN, maka di sini kita masih bisa menjadi acuan ya di sini, yaitu pada pekan keempat bulan Juli. Jadi nanti bersamaan dengan pelaksanaan seleksi yang tahap atau periode kedua nanti juga dibuka untuk yang periode ketiga teman-teman. Nah, di sini nanti setidaknya kita bisa jadikan acuan sebagai bahan persiapan kita untuk menghadapi seleksi CPNS dan juga P3K. Dan untuk kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 ini masih dalam proses pembahasan. Semoga nanti akan bisa menguntungkan kita. Namun bocoran yang baru saja disampaikan oleh Kemenpan RB dan juga BKN bahwasanya di sini nanti untuk formasi CPNS dan jadi tahun 2024 nanti diadakan seleksi CASN itu ada dua, yaitu PNS dan juga P3K. Nah, untuk P3K nanti dikhususkan bagi teman-teman kuota 100% itu untuk teman-teman non ASN ya, yaitu tenaga honorer. Nah, selanjutnya untuk tenaga honorer yang terdaftar di database PKN ini nanti berdasarkan dari lowongan formasi yang ada di instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi lowongan formasi nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sedangkan yang tidak memenuhi lowongan formasi akan tetap diangkat namun menjadi P3K paruh waktu. Meskipun kita nanti diangkat P3K paruh waktu, lambat laun berjalannya waktu kita akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ya, berdasarkan dari evaluasi kinerja dan juga syarat administrasi. Nah, semoga nanti kita bisa lulus ya tahun 2024 ini.